warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Bayu Kurniawan dari SMA Negeri 1 Sumbio akan menampilkan video pembelajaran materi kelas 10 yaitu tentang terbentuknya Kepulauan Indonesia dan asal-usul manusia purba Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menerapkan model project based learning dengan berbantu media infografis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini berangkat semua? Tidak. Oh tidak ya, siapa yang tidak berangkat hari ini? Oh dia sering nggak berangkat ya? Oh tidak juga, dia sakit. Sebelum pembelajaran dimulai silakan ketua kelasnya mungkin bisa memimpin doa dulu ya. Abi silakan dipimpin doa dulu kita. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi terima kasih ya sudah mengesematkan diri pada kesempatan siang hari ini. Nanti kita akan belajar bersama-sama mengenai sebuah materi yang baru ya. Karena minggu kemarin kita telah ulangan dan nilainya itu sangat memuaskan tidak? Kurang ya? Kurang puas ya. Nah, kemarin sebagai pelajaran ketika besok ada ulangan bisa mempersiapkan diri supaya bisa lebih baik lagi nilainya di situ ya. Dan dengan suasana yang panas ya, saya kira tidak mengurangi rasa antusias kita untuk mengikuti pelajaran karena ini hari Senin. Salah satunya dipengaruhi oleh hari ini ya. Ketika kita hari Senin sudah malas, nanti kedepannya akan semakin pandangan kita nanti akan bergaris lurus dengan kenyataan di situ. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar mengenai materi ulangan kemarin apa? Kemarin Abi dapat nilai berapa Abi? 80 ya. Masuk Mas. Ini dari mana? Oh bisa sholat ya? Oh gitu ya, silakan duduk. Besok lagi jangan telat ya. Buat berdua. Nah sebelum kita mulai pelajaran ya, sebelum kita masuk ke materi, semuanya mungkin boleh berdiri dulu. Kita berdiri dulu agar otot kita rileks ya. Rileks kemudian biar lebih tenang aja intinya. Nah nanti kita mencoba ya menyaji tentang salah satu lagu yang cukup terkenal dan fenomenal. Tahu lagunya enggak itu? Belum ya? Tentang nenek moyangku ya. Semuanya bernyanyi nanti dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Gemar mengarung luas mengejar ambang pada menempuh yang keras semuanya terus ke laut kita satu kali lagi bertiup ombak berdebur di tepi bangkit segera ya cukup ya. Terima kasih semuanya. Duduk dulu, boleh duduk dulu silakan. Ada yang belum tahu lagunya, lagu siapa tadi? Belum pernah nyanyi? Nurul belum tahu? Bima sudah tahu? Oh sudah. Pertama kali tahu dari mana? Oh dari pondok. Anak pondok nih ya. Nah itu merupakan salah satu lagu yang cukup melegendaris. Kenapa? Karena kalau kita lihat lagi tentang bagaimana pembuatan lagu itu didasarkan dari budaya nenek moyang kita dulu adalah seorang pelaut ya. Negara kita merupakan negara kepulauan yang terdiri dari sekitar 17.000 sekian ya pulau yang masih ada di Indonesia. Dan untuk sekarang sebagai generasi penerus kamu yang masih kelas 10 yang besok mungkin akan lanjut kerja, akan jadi pejabat, akan jadi pengusaha. Ketika jadi pejabat, usahakan lindungi tanah air kita jangan sampai dikuasai oleh pihak asing di situ ya. Karena ini adalah tanah air kita. Kalau bukan kamu siapa lagi ya? Karena kemarin beberapa kali saya pernah mendengar bahwa oknum ya
kemudian dia menyewakan lo kepada pihak asing di situ. Itu sangat-sangat disayangkan. Nah, ini relate dengan materi yang akan kita kaji pada pertemuan siang hari ini. Tentang apa? Telah menelusuri peradaban awal manusia purba di Indonesia ya. Untuk aktivitas peserta didik nanti yang akan Pak Guru nilai adalah ini semua ya. Yang pertama adalah partisipasimu dalam kelompok ya, seperti apa nanti ketika aktif di dalam kelompok, aktif menyampaikan pendapat, aktif bertanya, tentu nilainya akan semakin baik ya. Penggunaan bahasa juga menjadi salah satu pedoman, bahasa yang sopan ya. Ya Bima ya. Bahasanya sopan, halus dan enak didengarkan, otomatis itu akan menjadi nilai plus buat kamu semuanya. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah desain project infografis ya. Sudah pada tahu apa yang dimaksud infografis? Belum ya? Nanti saya akan share contohnya di LKPD ya, di lembar kerja peserta didik. Itu sintaknya ya. Nanti Pak Guru memberikan pertanyaan dasar, kemudian membuat desain proyek, memberikan contoh, menyusun jadwal, karena hari ini kita sampai jam 2:30, jadi nanti kita sepakati berapa lama untuk pembuatan proyeknya. Dan keempat, nanti dari Pak Guru memonitor kemajuan proyek ya. Saya muter nanti per kelompok. Kemudian saya menilai hasilnya dan terakhir adalah mengevaluasi. Bumi yang kita tempati sekarang sudah hangat ya, juga ada di pelajaran geografi ya. Ketika tahapan terbentuknya bumi, ada arkaikum. Kemudian tahapan kedua apa? Mas Rasya coba dibaca. Yang kedua Paleozoikum ya. Terus Bima dibaca yang atas Bima. Iya. 200 sampai 60 juta 5 tahun yang lalu ya. Ketika bumi masih sangat panas itu ada di tahapan arkaikum ya. Mungkin nggak ada makhluk hidup pada waktu itu. Ketika bumi masih sangat panas sehingga tidak mungkin ditempati oleh makhluk hidup. Nah, kita mulai mendingin buminya ketika masuk tahapan yang kedua adalah Paleozoikum ya. Sudah muncul berbagai macam hewan mikroorganisme yang bercirikan mempunyai tulang, tidak punya tulang belakang ya. Contohnya siapa? Amuba. Terus apa lagi? Apa? Cacing. Planktonnya. Kemudian ketika masa Mesozoikum sudah mulai muncul sejenis primata. Kalau mungkin di sini suka menonton film Madagaskar, Ice Age ya dan sebagainya, itu adalah gambaran ketika es masih tinggi, mamalia jenisnya adalah mamut ya. Dan tahapan terakhir adalah tahapan sekarang Neozoikum. Neozoikum nanti yang mulai muncul sejenis primata. Salah satu teori yang legenda adalah teorinya Charles Darwin, menyampaikan bahwa asal-usul manusia itu berasal dari monyet atau kera atau dari primata ya. Nah, ini nanti yang akan menjadi topik pembahasan kita hari ini adalah tentang teori ini. Nah, mengenai asal-usul terbentuknya Kepulauan Indonesia, singkat saja ya, saya sampaikan ada semacam kayak video di sini. Ada perbedaan enggak kira-kira? Dari Sumatera sampai ke daerah Papua sana, dulunya merupakan satu daratan. Kalau kita gambar kira-kira seperti ini ya. Ada paparan Sunda, ada paparan Sahul. Paparan Sunda, Jawa, Sumatera menghubungkan menjadi satu daratan dengan daerah benua Asia, betul ya. Paparan Sahul, bagian timur ada Papua menjadi satu dengan Australia ya. Buktinya apa kalau paparan Sunda kira-kira? Pendukungnya hewan-hewan apa? Faunanya mirip ya. Yang mirip apa kira-kira contohnya? Harimau ya, gajah juga ya. Kemudian next, nah kita lihat sini ya. Nanti dari sini kita bayangkan apakah mirip dengan kamu benda ya. Sebagai bahan dasar teori dari Charles Darwin di situ ya. Menurut kamu, apakah kita termasuk hasil dari evolusi?
Alasannya apa? Kalau misal kita secara ilmiah, kira-kira secara ilmiah mungkin apa enggak? Mirip nggak sih Dan? Tidak mirip. Nggak mirip kan? Sebelum menjawab ini, kita harus tahu dulu tentang penemuan manusia purba di Indonesia. Nah, secara umum ada ini ya, ada 3, Meganthropus, kemudian ada Pithecanthropus, dan jenis Homo. Nah, langsung aja ya, saya bagi kelompok saja. Yang dapat kelompok 1 nanti pokoknya diingat-ingat, ada Dwi Riana, kemudian Fitri Novianti ya, Mai Nadia, Nova Dwi. Kemudian kelompok 2-nya ada Abid Faris, kemudian ada Farhani. Yang kelompok 1 materinya adalah Meganthropus. Kelompok 1 Meganthropus, kelompok 2 adalah Pithecanthropus erectus. Kelompok 3 adalah Homo solensis ya. Kemudian kelompok 4 ada Homo wajakensis. Tugasnya ngapain? Nanti tugasnya adalah sesuai LKPD yang sudah saya buat. Silakan dimanfaatkan smartphone-nya, kamu buka di web ya, di Canva ya. Contohnya seperti ini, Mbak. Nah, karena belum pernah mendengar mungkin kedengarannya lebih sulit. Langsung saja berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4 sana ya. Kelompok 5 dan 6 di belakang sini. Duduknya melingkar ya. Duduknya melingkar, mejanya disatukan. Yang jaringannya bagus ya. Nanti ke satu kelompok cukup buat 1 laporan saja. Mengerjakan bersama-sama ya. Semua menyumbangkan pikiran, tenaganya. Untuk pembuatan tentang deskripsi yang akan kamu buat, tuliskan ya. Tuliskan nama penemunya siapa, tahun berapa, ditemukan di mana. Itu yang pertama. Yang halaman bawahnya adalah tentang ciri-ciri ya. Tentang ciri-ciri, misalkan Meganthropus, ciri-cirinya apa saja. Kemudian Pithecanthropus, ciri-cirinya bagaimana. Ciri-ciri itu kan per poin. Coba lihat ya. Ganti lagi itu. Tabelnya kenapa sih? Ganti-ganti pak. Kurang menarik tadi ya. Sudah sampai mana? Lagi menulis ciri-ciri Pak. Tapi yang di apa itu cara-caranya sudah bisa dibuka kanvanya. Mana? Pak Guru pengen tahu ya. Oh ini bisa, oh lemot ya. Sinyalnya emang sih. Tapi bisa diklik ya, maksudnya sudah kira-kira paham gambarannya seperti apa untuk membuat. Tinggal diklik saja sini ya. Diganti langsung ganti saja katanya itu. Biar cepet. Homo soloensis ya. Homo jokertensis. Mana ya tadi ya? Itu malah selfie apa? Mana? Kalau gambarnya susah nggak usah kasih gambar nggak apa-apa ya. Ya itu bebas sih. Sebenarnya gambar itu kan cuma ilustrasi mbak. Artinya kita sampai sekarang tidak ada yang tahu bentuk gambarnya seperti apa. Iya, dikira-kira saja. Sudah semuanya nih ya? Sudah selesai? Tinggal di Oh cepet teman serampung. Banyak HP ya. Membantu sekali ya ternyata ya. Gimana Ambar? Ini mau nyari Pak. Lagi nyari ya? Nah itu langsung diklik saja boleh. Untuk kata-katanya tidak usah panjang lebar ya, cukup dibuat simpulan ciri-ciri yang pertama ada apa ini kan. Nah ini dihapus saja gambar-gambar itu kan.
Kalau yang sudah selesai, boleh langsung dikirimkan ya. Yang kelompok 1 misal sudah selesai, langsung saja kirimkan bentuknya JPEG ya di situ. Di nomor saya. Ayo Mas dulu, Mas yuk. Semuanya berhenti mengerjakan ya. Diperhatikan, silakan persiapan pertanyaannya. Kita diskusi mengenai hasil dari Canva yang sudah dibuat infografisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Megatropus Paleojapanithecus. Saya Grinawati, absen 12 dan rekan saya. Jadi Megatropus. Diperhatikan ya kelompok 5 ya. Menghadap sini ke depan semuanya. Hadapnya badannya condongnya ke depan semuanya. Jadi Megatropus sendiri itu adalah satu kumpulan koleksi fosil mirip manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil Megatropus adalah Yang keras, Mbak. fosil Megatropus adalah tegak, memiliki tonjolan kening yang mencolok, otot punyahnya kuat, tidak memiliki dagu, mempunyai tulang gigi tebal dan kuat, terus memakan jenis tumbuh-tumbuhan, memiliki tonjolan belakang yang tajam. Apakah ada pertanyaan? Jawab tengah. Yang tanya siapa tadi, Bung Jari? Yang tanya namanya siapa? Nisa Julita ya. Tadi pertanyaannya Mbak, coba berdiri Mbak. Berdiri coba. Berdiri Nisa Anda. Ya, pertanyaannya ya. Dari Anissa menanyakan Sanggiran itu daerah mana? Boleh langsung dijawab ya. Boleh browsing silakan. HP-nya dimanfaatkan. Tanya lagi silakan ya. Boleh geser silakan geser itu. Ini Pak Guru yang geser apa kamu geser? Geser ke atas apa ke bawah? Itu ke bawah ya. Ke atas ya terus. Kurang pol Pak ya. Maksimal ya. Ya ada. Kenapa disebut Paleojapanithecus? Nah ya itu ya, 2 pertanyaan ya. Silakan dicari dulu jawabannya dari Aisyah. Pertanyaan pertama, di mana itu Sangiran? Pertanyaan kedua adalah Paleojapanithecus ya. Seperti itu ya. Saran juga boleh silakan ya. Itu infografisnya itu kayaknya fontnya harus dibesarin lagi. Oh ya. Terusan yang font-fontnya itu kayaknya tidak nyambung gitu ya. Apa yang kalian selanjutnya Iya. ada ini ada
Ya, apalagi? Cukup ya. Jadi pertanyaan Marisa kan tentang mengenai Sanghyang. Nah, Sanghyang itu terletak di dua wilayah kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar, dengan luas 59,21 km persegi. Oke, terima kasih. Sudah jelas di mana Sangiran? Di mana? Di antara Jawa Tengah dan Karanganyar dan Sragen. Dan Sragen. Lebih tepatnya di mana kira-kira Sangiran? Di Kabupaten Sragen. Sragen, Jawa Timur, Jawa Tengah. Di situ ada salah satu museum yang terbesar ya, Indonesia Purba, namanya adalah Museum Sangiran. Sudah pernah ke sana? Sama siapa? Oh, sama keluarga. Karena banyak apa? Banyak apanya? Banyak fosilnya di sana ya? Iya. Ada yang menjawab lagi silakan. Pertanyaan kedua tadi ya. Apa arti dari Paleo Javanicus? Novan jawab mungkin atau Sidan? Atau sarannya diterima nggak tadi? Katanya hurufnya kurang besar. Kemudian apalagi? Nggak nyambung ya. Gimana tanggapi coba sarannya? Coba salah satu menanggapi ya. Kami menerima saran dari Mbak Anissa karena memang benar background dari fontnya itu kurang besar dan kurang nyambung. Bisa diterima ya, Mbak ya? Masih satu lagi dari belum jawab ya. Dari Shirley juga tanya tadi ya. Yang kepala ya. Diulangi coba pertanyaannya apa? Iya. Itu yang dimaksud, saya ulangi ya. Yang dimaksud tonjolan belakang kepala adalah bagian sini ya. Untuk menyimpan apa sini? Menyimpan otak ya. Untuk menyimpan otak, tonjolannya kalau manusia purba jenis Meganthropus masih. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya langsung kelompok 2 maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan tentang manusia purba Pithecanthropus erectus. Kata Pithecanthropus sendiri ini berasal dari bahasa Yunani Pitheos yang artinya kerak, Anthropus yang berarti manusia, dan erectus yang berarti tegak. Jadi Pithecanthropus erectus ini merupakan manusia kera yang berjalan tegak. Tonjolan ini sangat terlihat dan meluas hingga dari yang sebagian belakang kepala Menonjol ya ke belakang. Itu ya ciri-ciri sudah dijelaskan. Lokasi penemuan juga sudah disebutkan. Ada yang mau ditanyakan silakan. Lokasinya belum, Pak. Belum ya? Ya terakhir. Lokasi ditemukannya Pithecanthropus erectus ini di daerah Kringil, Ngawi, tepi Sungai Bengawan Solo, Jawa Timur. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau apakah ada yang Yuk ditanyakan satu lagi kesempatan yang mau bertanya tentang Pithecanthropus erectus. Ambar tanya. Iya, Pak. Pithecanthropusnya itu sudah bisa bertani apa belum, Pak? Kan makannya umbi-umbian. Iya. Tanyakan pertanyaan dari Ambar, apakah Pithecanthropus sudah bisa memproduksi pangan ya, menanam, kemudian artinya adalah membuat pertanian atau belum di situ. Seperti ini Mas ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Iya. Oh, kasih saran dari Mbak siapa ya? Dari Mbak siapa? Oh, Aisyah. Sarannya apa? Infografinya sudah bagus, tapi akan lebih bagus lagi jika ditambahi animasi gambar. Animasi. Yang tentang itu. Dijawab dulu sarannya. Mohon maaf jika menyinggung. Terima kasih. Sebelum menjawab pertanyaannya Amba, izinkan saya melakukan pembelaan diri ya. Oh, barengan ya? Boleh. Boleh. Di sidang ya. Terima kasih untuk sarannya karena kami memang menyadari
infografis itu masih terlalu simpel, tapi tadi nggak cukup waktunya, mau ditambahin jadi dihapus lagi. Padahal udah sampai ciri nomor 3 gambarnya. Terima kasih. Sangat baik ya, terima kasih sarannya. Lalu untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ambar itu, Pithecanthropus ini sebelumnya mohon koreksi ya Pak. Pithecanthropus ini kan merupakan masyarakat praaksara, jadi mereka itu belum bisa bertani, namun dalam hal bertahan hidup itu mereka masih berburu dan mengumpulkan makanan. Jelas Mas Ambar? Jelas Pak. Ada penyangkaran lagi? Tidak Pak. Cukup ya? Ya, ditutup dulu silakan. Terima kasih atas saran pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali ya, udah maju. Dan kawan-kawan ya, saya. Para habis, coba perhatikan sini semuanya ya. Kita simpulkan bahwa pembelajaran kali ini apa yang dapat kita simpulkan? Apa yang kira sah? Yang sudah dipresentasi apa? Tadi ada proses terbentuknya bumi ya. Ada 4 tahapan. Ada tahapan apa saja? Arkaikum, kemudian Paleozoikum, Mesozoikum, Neozoikum. Kemudian selain itu juga kita belajar tadi sedikit mengenai terbentuknya kepulauan Indonesia. Ada paparan Sunda, paparan Sahu. Paparan Sunda menggabungkan Sumatera, Jawa, Kalimantan dengan benua Asia. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Intinya manusia purba di Indonesia itu ada 3. Ada Meganthropus paleo-javanicus, ada Pithecanthropus erectus, dan jenis. Ciri-cirinya tadi juga sudah dijelaskan bahwa Meganthropus ditemukan di Sangiran oleh pada tahun 1943 ya. Ciri-cirinya apa? Tulang rahangnya kuat, badannya besar, pemakan tumbuhan sampai 900 cc ya. Volume otaknya itu. Ciri-ciri yang kedua tentang Pithecanthropus adalah yang paling menonjol badannya sudah bisa berdiri dengan tegak. Beda dengan Meganthropus ya. Meganthropus masih sedikit membungkuk, tapi untuk yang Pithecanthropus karena sesuai dengan namanya erectus itu adalah kalau kita artikan adalah berdiri dengan tegap atau bipedal sama saja. Sudah cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Cukup jelas? Kalau jelas, saya akhiri sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Jadi ambil yang positif, yang negatif kita singkirkan saja. Dari saya sekian, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mas, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing ya. Silakan duduknya.